Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk dari amalan-amalan yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafu salih. Faqala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala sahibu kitabi Unsil Munqati'ina hukiya an Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullahu annahu qala kana lana khadimun yakhdumu sultan wa huwa mawsufun bil fasadi wal ghaflati anillahi ta'ala. Fara'aituhu laylatan fi manami wa yaduhu fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inna hadzal abda abdun su'un minal mu'ridina anillahi ta'ala. فكيف وضعت يدك في يده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت ذلك وها أنا أمضي لأتشفع فيه إلى الله تعالى. قلت يا رسول الله فبأي وسيلة بلغ ذلك منك؟ فقال بكثرة الصلاة علي، إنه في كل ليلة حين يأوي إلى فراشه يصلي علي 1000 مرة wa inni arju an yaqbalallahu syafa'ati. Qala Abdul Wahid falamma asbahtu wa idza ana bidzalika ar-rajul wa qad dakhala al-masjid basiman wa kuntu fi dzikri ma ra'aituhu lahu aqussuhu ala ashabi falamma dakhala wa sallama wa jalasa baina yadayya qala Abdul Wahid mud yadak faqad arsalani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li atuba ala yadayka wa dzakara li ma jara bainaka wa bainahu al-lailata fi sya'ni. Falamma taba sa'altuhu an halihi ay ru'yahu faqala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha bi yadi qala qum li ashfa'a laka ila rabbi li ajli salatika alayya. Fantalaqtu ma'ahu fashaffa'a li wa qala idza asbahtu fa'ati Abdul Wahid fatub ala yadayhi. Insyaallah. Ini ada satu riwayat ya tentang seseorang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita bahas tentang zikir la ilaha illallah ya. Manfaat keutamaan la ilaha illallah. Nah, sekarang ada juga ya termasuk dari amalan-amalan kita sehari-hari. Kalau kita mau juga kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan
Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk dari amalan-amalan yang paling afdol. Ya, selain setelah kita melaksanakan yang wajib-wajib, setelah itu kita isi waktu kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan perjalanan, ya, kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini ada satu riwayat diceritakan ada dari Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid, bahwasanya dulu ada seorang pembantu, ya. Ada seseorang yang orang biasa, kerjaannya dia ini melayani seorang raja, ya, jadi pelayan seorang raja. Tapi dia punya sifat bukan seperti orang soleh, ya, orang biasa, ya. Bahkan dikenal dia nih banyak lupa sama Allah. Istilahnya, ya, bukan orang soleh lah, ya. Tapi subhanallah, pada suatu malam Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid ini dia mimpi, ya, dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia ngelihat khadim tadi, ya, pembantu raja tadi yang sifatnya kalau dibilang, ya, bukan orang soleh, ya, kalau dikatakan banyak lupanya lah, orang yang banyak lalainya. Tapi subhanallah, di mimpi tersebut ini Rasulullah berjabat tangan dengan orang yang tadi, ya. Di mimpi itu Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid ngelihat Rasulullah menjabat tangan seseorang yang tadi disifati dengan kelalaian, ya. Maka dikatakan Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna hadzal abda abdun su. Kata Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid, wahai Rasulullah, ini hamba yang jelek, ya. Bahkan dikatakan minal mu'ridina 'anillahi ta'ala, dia termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah, banyak lupanya, ya, bukan orang soleh. Kemudian dikatakan fa kaifa wada'ta yadaka fi yadihi, gimana engkau jabat itu tangan, padahal ini dikenalnya bukan terkenal orang soleh. Artinya kalau ada seorang soleh, dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, berjabat tangan dengan orang soleh juga, ya, yang terkenal dia soleh, yang terkenal dia baik, maka wajar, ya. Nah, ini Rasulullah di mimpi tersebut, di mimpinya Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid berjabat tangan, memberikan tangannya kepada orang yang jauh dari Allah, ya. Makanya ditanya, ya Rasulullah, ini saya kenal hamba ini biasa aja, bukan orang soleh, bahkan termasuk orang yang jauh dari Allah, ya. Maka faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW beliau bersabda, qad araftu dzalik, saya tahu, kata Rasulullah, ya, ya. Walaupun jarak kita jauh dari Nabi Muhammad SAW, 14 abad kita enggak berada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah SAW itu masih perhatian kepada umatnya, ya. Jangan dikira, oh, abad kita jauh sama Nabi Muhammad, zaman kita jauh sama Nabi Muhammad, kita nggak diperhatiin sama Nabi Muhammad. Enggak, kebalikannya. Bahkan yang mungkin udah sering kita dengar itu, Rasulullah pernah pada suatu saat Rasulullah SAW beliau bersabda, syauqan li ahbabi mata arahum mata alqahum, kata Rasulullah, aku rindu kepada
kekasih-kekasihku, kata Rasulullah. Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Kapan aku bisa melihat mereka? Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alasna ahbabak, wahai Rasulullah, apakah kami ini bukan kekasih-kekasihmu? Maka kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian, waman ahbabuka ya Rasulullah, siapa itu kekasih-kekasihmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, beliau bersabda, qaumun ya'tuna min ba'di lam yarawni wa yu'minuna bi. Kekasih-kekasihku adalah orang yang datang setelah sepeninggalanku, dia tidak pernah melihat kepadaku, tetapi dia beriman kepadaku. Bahkan di satu riwayat yang lain, nanti itu di akhir zaman ada seorang umat dari Nabi Muhammad SAW, dia rela mau dia keluarin berapa banyak hartanya agar bisa sampai kepada Nabi Muhammad, agar bisa bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak sekarang ya, ada dikit lagi bulan-bulan haji, itu kan macam-macam ceritanya. Ada orang yang ngumpulin duit, ada yang ramai kemarin tuh, ada seorang pemulung, ya, seorang pemulung, dia ngumpulin tiap hari duit 3.000, celengin 3.000, nggak berasa subhanallah duitnya terkumpul, bisa pergi haji. Pergi haji buat apa ya? Dikatakan dia pengen banget berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, bahkan ada satu orang lagi diceritakan, ada satu orang perempuan, hidupnya miskin dia, rumahnya gubuk, ya, kerjaannya tuh jualan kue, tapi subhanallah, ketika ada majelis taklim, ya, ketika ada maulid, ketika diceritain sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, ini perempuan dia rindu gitu. Nabi Muhammad luar biasa ya, mulia banget Nabi Muhammad. Pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad, pengen banget ziarah ke Madinah katanya, pengen banget ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia nggak ikut talim, nggak ikut majelis talim, tapi dia sengaja berjualan di majelis talim tersebut. Ya. Nah, pada suatu hari subhanallah, karena dia kangen sama Nabi Muhammad, dia rindu sama Nabi Muhammad, dia dapat satu gambar, di situ gambar makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia bawa pulang itu gambar, ditaruh di rumahnya. Tiap hari sebelum tidur dia liatin tuh gambar, dia doa sama Allah, ya Allah, kangen banget sama Nabi Muhammad, pengen banget ziarah kepada Nabi Muhammad. Dia nggak mikirin tuh kalau pergi ke Madinah, ya, misalkan umroh atau haji, kan biayanya luar biasa. Dia nggak mikirin, yang penting dia bilang, ya Allah, saya kangen sama Nabi Muhammad, saya rindu sama Nabi Muhammad. Ya subhanallah, di waktu majelis taklim yang lain, dia ikut nimbrung di majelis taklim, ikut sama temannya. Ketika ikut sama temannya itu, pas-pasan di majelis itu ada undian, ya, ada undian. Di undian ini, siapa yang dapat undian ini, dia akan diberangkatin haji, ya, haji atau umroh gitu. Kan yang hadir ribuan, banyak yang hadir. Yang hadir banyak ribuan, diambil sama ustazahnya ini satu undian, nomor gitu ya, dikasih. Jadi sebelum masuk dikasih nomor. Nah, nanti ini buat undian. Sebelum masuk majelis taklim dikasih nomor. Itu sampai ribuan nomor. Nah, ketika mau diambil sama ustazahnya ini satu nomor itu, maka ustazahnya doa dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan yang pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dibuka, diambil nomornya, subhanallah, disebutin nomor segini, nomor sekian. Orangnya udah tua ini, orang perempuan ini yang disebutin nomor itu, dia nggak ngeh, ya, sekali disebutin
nggak ada. 2 kali, pas ketiga kalinya dia lihat, ini nomor saya katanya. Teriak dia langsung, ini nomor saya nih katanya. Oh iya ibu, silakan bawa maju ke depan. Nomor nggak taunya pas-pasan sama perempuan tadi tuh. Perempuan yang kerjaannya cuma jual kue, rumahnya dia nggak punya handphone, nggak punya apa, ya, di rumahnya gubuk, orang biasa bahkan dikatakan orang miskin. Tapi subhanallah, ketika dia dengar namanya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, dia rindu sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Pulang terus tuh dipupuk kerinduannya dia, kecintaannya dia sama Nabi Muhammad, pengen ziarah Nabi Muhammad. Subhanallah, Allah kabulin doanya. Ya. Akhirnya nih ibu maju datang ke depan, ditanya sama ustazahnya, ibu ada amalan apa ibu kok bisa seperti ini? Ibu orangnya gimana? Tanya. Ustazah, saya orangnya biasa, saya bukan orang kaya, saya begini, bahkan saya termasuk orang miskin katanya. Iya, kok ibu bisa dapat seperti ini, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih seperti ini. Emang kenapa ustazah? Sebelum saya ngambil ini undian, saya doa dalam hati ya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan yang dapat ini benar-benar orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Keluarnya ibu. Ya, berarti saya yakin ibu adalah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya kata ibunya, nah iya ustazah, aneh setiap malam liatin tuh makom, ya, liatin gambar makomnya Nabi Muhammad SAW, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan saya, ya. Sampaikan saya ke makom Nabi. Sampaikan saya ke makom Nabi Muhammad SAW. Karena benar cintanya tulus sama Nabi Muhammad, kerinduannya tulus sama Nabi Muhammad, doanya diijabah oleh Allah. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala yang nggak kepikir sama, yang nggak kepikir sama akal. Akhirnya subhanallah, sampai orang ini bilang sama ustadzanya, ya ustadzah, saya nggak punya amalan. Amalan saya nggak banyak katanya. Cuman dalam hati saya cuman dalam hati saya ada kerinduan sama Nabi Muhammad. Kata ustazahnya ini, ya ibu, mungkin inilah yang menjadi sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doa ibu, sampai ibu nanti bisa berziarah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Memang nggak ada yang bisa kita andelin. Amal kita nggak banyak, sholat kita nggak banyak,
sedekah kita, apalagi kita orang kagak punya ya. Tapi Allah nggak lihat. Semua yang nyambung sama Nabi Muhammad dia bakalan mulia, dia bakalan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak peduli. Ini ibu, dia bukan orang dikenal, bukan orang terkenal. Tapi dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah muliain semua orang yang nyambung sama Nabi Muhammad. Pasti mulia. Imam Busiri beliau mengatakan, bi akrami rusuli kunna akramal umami. Dengan semulia-mulianya Nabi, kita menjadi umat yang paling mulia. Apalagi kalau memang benar-benar di dalam hati kita ada cinta sama Nabi Muhammad, di dalam hati kita ada kerinduan sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan gak disia-siain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amal kita sedikit, walaupun nggak banyak, walaupun kita tadi banyak ghaflah, kita banyak lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Muhammad perhatian. Nabi Muhammad sangat sayang sama kita sebagai umatnya. Dulu juga pernah ada Sayyidina Abdul Uzza ibn Nahm al-Muzni, seorang anak muda yang dia nih dulunya namanya aja, kalau dilihat dari namanya aja Abdul Uzza. Abdul Uzza itu artinya hambanya Al-Uzza, berhala. Tapi dia sewaktu ada rombongan dari kota Mekah ke Madinah, mau jalan ke Madinah, ini anak muda umurnya masih 16 tahun. Umurnya masih 16 tahun, udah ditinggal sama orang tuanya. Dan dia termasuk orang yang kaya, orang terkaya di zamannya dia, di kampungnya dia, anak satu-satunya, dapat warisan banyak dari orang tuanya. Tapi karena dia masih muda, masih 16 tahun, hartanya ini dia diurus sama pamannya. Subhanallah, ketika ada rombongan dari Mekah ke Madinah, dia samperin rombongan tersebut. Dikatakan pas disamperin itu dia nanya, wahai rombongan, kalian mau kemana? Katanya, ya saya mau pergi ke Madinah. Mau ngapain ke Madinah? Saya mau berhijrah ke Madinah karena perintah dari Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang membawa agama baru. Ini Abdul Uzza belum masuk Islam. Oh, ada agama baru ya, yang bawa adalah Nabi Muhammad SAW ya. Habis itu nggak terasa dia tanya-tanya, ikut rombongan sampai 15 kilo. Jauhnya dia jalan itu sampai 15 kilo. Karena udah terasa jauh, dia balik lagi pulang. Kebesokan harinya ada lagi rombongan itu, dalam hatinya, saya mau masuk Islam, ini baru agama yang benar, ngajarin akhlak yang luar biasa, yang mulia, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas datang lagi rombongan, dia tanya-tanya lagi, nggak terasa itu sampai 15 kilo. Dia ditanya-tanya lagi sampai dia mutusin waktu itu dia mau masuk Islam. Ya, ini anak muda yang luar biasa, umurnya masih 16 tahun ketika itu masuk Islam. Tapi dia nggak berani nampakin keislamannya, ya. Dia mau pulang, kalau dia mau baca Quran, dia mau sholat, dia nggak berani. Besokan harinya lagi ada rombongan lagi. Dia bilang, rombongan itu bilang, udah kamu belajarnya jangan sambil jalan gini, capek, ikut aja ke Madinah, ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ya udah, nanti saya pengen sebenarnya ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya masih ada paman di rumah. Saya pengen banget paman ini
masuk Islam juga bareng-bareng sama saya. Nah, habis itu pas dia pulang lagi, dilihatin pamannya nih marah-marah mulu, ya. Kayaknya nggak pas kalau diucapin apa namanya, diajak masuk Islam nih belum pas. Akhirnya udah dia tahan keislamannya itu. Kalau dia mau ibadah, dia jalan dulu ke tempat yang jauh baru ibadah, habis itu dia balik lagi. Nah, ini dia pertahanin keislamannya, dan di keluarganya nggak ada yang tahu selama 3 tahun. Akhirnya udah umur 19 tahun dia putusin, saya udah nggak tahan lagi, nahan rindu sama Nabi Muhammad, mau ketemu sama Nabi Muhammad, udah deh saya mau bilang aja sama paman saya. Akhirnya dia bilang sama pamannya, wahai paman, saya ini udah masuk Islam, saya udah ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Pamannya bilang marah malahan, iya. Wah, udah kata dia, bener aja nih, paman pasti marah nih. Kemudian kata pamannya, kalau kamu masuk agamanya Nabi Muhammad, masuk agamanya Muhammad, ya, kalau orang kafir bilangnya Muhammad aja. Kalau kamu masuk agamanya Muhammad, harta kamu semuanya bakalan saya ambil, katanya. Kata dia, wahai paman, jangankan cuman harta saya, apapun yang saya miliki engkau ambil, tapi biarkan saya ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada nilainya, kata dia. Mau kamu ambil harta saya semuanya, asalkan kamu biarkan saya pergi ke Madinah, saya rela, kata. Ambil semua hartanya, nggak ada gunanya. Yang penting nazaratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaih. Satu pandangan lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih saya cintain dari semuanya. Ya. Saya bisa mandang Nabi Muhammad, saya bisa melihat Nabi Muhammad, itu lebih saya cintain daripada semua yang saya miliki. Harta saya ambil. Kata pamannya, nggak sampai di situ, tapi kalau kamu mau pergi, ya, baju yang ada sama kamu sekarang yang kamu pakai lepas semuanya. Kamu pergi dalam keadaan uryan, dalam keadaan telanjang. Kata dia, oh begitu ya. Ya terserah deh, katanya. Bener, pakaiannya dilepasin, bahkan sandalnya dilepasin juga, nggak boleh dipakai, katanya. Dibuka sampai telanjang dia, sampai nggak pakai sandal. Jarak dari rumahnya dia ke Madinah itu dikatakan sampai 250 kilo. 250 kilometer dia menuju Madinah dalam keadaan berjalan kaki, nggak pakai apa-apa, dan bukan berkendaraan, bukan pakai kuda, bukan pakai onta. Subhanallah, bener tuh dia. Ambil semuanya, katanya. Walaupun baju yang melekat dalam tubuh saya ambil, nggak apa-apa. Saya udah kangen sama Nabi Muhammad, katanya. Saya udah rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Udah. Abdul Uzza ini, ya, namanya belum diganti, Abdul Uzza. Dia jalan, kan kita tahu sendiri padang pasir kalau panas kayak gimana itu, ya. Nggak dipikirin sama dia. Yang dipikirin dalam benaknya, ya Allah, saya pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Saya pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Itu nggak terasa kakinya berdarah, ya. Tapi subhanallah, di jalanan tuh dia ketemu, dia dapetin apa namanya, kain, ya, kain yang udah compang-camping. Dia bersyukur sama Allah Subhanahu, alhamdulillah akhirnya bisa nutupin aurat saya, ya, karena kan dia jalannya tadi diambil kain itu, ditutupin auratnya, ya, yang bisa menutupin auratnya pakaian compang-camping. Anak muda yang tadinya kaya, ya, anak muda yang tadinya banyak harta, anak muda yang tadinya dihormatin di kampungnya, dia rela tuh demi memeluk agamanya Nabi Muhammad, demi bertemu sama Nabi Muhammad, keadaannya berubah. Yang mungkin tadinya dimuliain, sekarang dia pakai pakaian udah kayak apa namanya, kayak gembel udah, ya, pakaiannya rusak, robek, tapi dia nggak peduli, dia nggak apa-apa, terserah deh mau keadaannya kayak gimana, yang penting dia bawa hati cinta sama Nabi Muhammad, pakai tuh kayak sama dia.
jalan dengan semangatnya dia, nggak peduli dia mau panas, mau terik, mau hancur tuh kakinya, mau berdarah-darah, mau bernanah-nanah, nggak peduli dia, terus dia jalan. Subhanallah, sampai ke kota Madinah. Sampai kota Madinah ini di malam hari. Di malam hari karena udah kecapean, dia tidur di masjid. Ya, di masjidnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan udah kayak gembel udah. Ya, pakaiannya compang-camping, robek-robek pakaiannya. Pas lagi waktu subuh, subhanallah, ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat, ini siapa nih? Anak muda, umurnya 19 tahun tadi. Ya. Orang dari mana ada di masjid ini? Pas dia bangun, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai fulan, wahai anak muda, kamu dari mana? Iya ya Rasulullah, saya dari kota Muzni. Ya, Abdul Uzza bin Naham al-Muzni. Saya ada dari kota Muzni, perbatasan antara Mekah dan Madinah katanya. Ya, di satu daerah antara Mekah dan Madinah. Ngapain kamu? Gimana caranya kamu wasalta ila hadzal makan, kata Rasulullah. Kamu gimana caranya bisa sampai ke tempat ini? Iya ya Rasulullah. Diceritain, saya dulu adalah orang yang kaya. Saya ditinggal oleh orang tua saya punya harta banyak. Kemudian saya titipkan sama paman saya, akhirnya diambil sama paman saya karena tahu saya masuk Islam. Dan saya rindu kepadamu ya Rasulullah. Saya tahan kerinduan ini selama 3 tahun. Saya umpetin keislaman saya nggak ngumumin keislaman saya, tapi ketika saya umumin, bener aja paman saya ini diceritain semuanya. Ketika tahu cerita dari anak muda tadi ini, Rasulullah nangis. Ya, Rasulullah sedih. Apa yang dikalakuin sama Nabi Muhammad SAW? Dipeluk tuh anak muda. Dipeluk anak muda itu sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, siapa nama kamu katanya? Ana Abdul Uzza. Kata Rasulullah, la bal anta Abdullah. Ya, kata Nabi Muhammad, bukan. Kamu bukan Abdul Uzza, kamu adalah Abdullah. Kamu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, akhirnya dikasih baju sama Nabi Muhammad SAW, dipakein baju yang luar biasa. Singkat cerita, di tahun ketika umurnya dia 23 tahun, berarti 4 tahun kemudian, ya, ada perang Tabuk. Ketika perang Tabuk ini, anak muda ini yang Abdul Uzza tadi diganti namanya Abdullah sama Nabi Muhammad SAW. Dia ikut perang Tabuk. Ketika mau perang Tabuk, mau berperang, dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ud'uli bisyahada. Ya Rasulullah, doakan saya ini agar saya bisa mati syahid ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, didoain malahan, ya Allah, Allahumma harrim dima'ahu. Ya Allah, haramkanlah darahnya dia agar nggak tersentuh dengan pedangnya musuh. Ya. Subhanallah, ketika didoain Rasulullah begitu, benar beliau ini selamat dari perang. Tapi ketika pulang dari peperangan, beliau ada sakit demam, ya, sakit panas, akhirnya meninggal di situ. Nah, sebelum pulang itu, sebelum pulang ke Madinah, meninggal akhirnya. Ya, jadi meninggalnya bukan di peperangan, meninggalnya pas pulang dari peperangan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pas di malam hari, ya, pas di malam hari ini, beliau mendusin, ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih, ngelihat ada beberapa cahaya gitu di tenda-tenda. Pas pulang dari perang kan nginep di tenda-tenda gitu. Nah ini Rasul ada beberapa cahaya yang dideketin sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang ke tendanya Rasulullah, kok Rasulullah nggak ada. Didatangin ke tenda Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga nggak ada. Datangin ke Sayyidina Umar juga nggak ada. Didatangin tuh yang ada 3 cahaya tadi, datangin sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nggak taunya di situ Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngedapetin Rasulullah lagi ngegali kuburan. Ya, Rasulullah lagi ngegali kuburan, diliatin sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar yang megangin lampunya, mau nguburin Sayyidina Abdullah yang tadi nih. Ya, Sayyidina Abdul Uzza, anak muda tadi tuh. Anak muda tadi disebut tadi, Al-Fakir lupa pas lagi dipeluk sama Nabi Muhammad, anak muda tadi disebut Dzul Bijadain. Ya, dijulukin sama Nabi Muhammad anak yang
punya 2 helai kain doang. Ya. Wa abdalallahu ridaan fil jannah. Dengan kain ini nanti Allah bakalan ganti dengan pakaian yang luar biasa nanti di surga katanya. Ya. Nah, pas beliau ini meninggal, kuburannya yang langsung gali adalah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar nih bilang, ya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah nggak mau dibantuin katanya. Buat gali kuburannya Rasulullah nggak mau dibantuin. Biar Rasulullah aja katanya yang gali kuburan. Saya pengen menghormati ini anak muda yang dalam hatinya ada cinta kepada aku katanya. Subhanallah. Anak muda meninggal, yang gali kuburannya langsung Nabi Muhammad SAW. Digali, nggak mau dibantuin Nabi Muhammad, sendirian gali. Udah selesai, Rasulullah bilang sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, ya Umar, ya Abu Bakar, ambil jenazah itu bilutfin. Ambil jenazah itu, masukin ke dalam, yang turun langsung ke dalam kuburannya adalah Nabi Muhammad. Ya, yang turun di dalam kuburan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah enggak, artinya jenazah itu yang ngurus langsung adalah Nabi Muhammad semuanya. Yang gali kuburannya, yang masukin ke dalam liang lahatnya itu adalah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, turunin dia bilutfin, turunin dengan lemah lembut katanya. Turunin dengan lemah lembut. Inna hadzal abad, inna hadzal syab, sesungguhnya hamba ini, pemuda ini dalam hatinya ada cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad. Udah dimasukin ke liang lahat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang masukin jenazahnya adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berdoa. Enggak sampai di situ, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni, Allahumma qad raditu anhu faradu anhu. Rasulullah, ya Allah, saksikanlah, Allahumma syhad anni qad raditu anhu faradu anhu. Rasulullah, ya Allah, saksikanlah bahwa aku ridho sama pemuda ini, maka ridhoilah dia ya Allah. Insya Allah. Ya, itu jadi pengorbanannya, dia nggak sia-sia. Dia korbanin hartanya, dia korbanin apapun yang ada dalam dirinya untuk cinta sama Nabi Muhammad. Nah, udah nggak ada nilainya udah. Yang penting bawa cinta sama Nabi Muhammad itu paling besar. Dan subhanallah, Rasulullah itu orang yang paling pandai balas budi. Ini langsung jenazahnya yang ngurus adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ya laitani hadzal rajul, katanya. Ya Allah, kalau seandainya aja saya ini adalah hamba ini nih, anak muda ini nih. Dia anak muda, umurnya 16 tahun baru memeluk Islam, ya. Sampai umur 23 tahun meninggal, berarti kan 7 tahun doang dia meluk agama Islam. Ya, dia mempelajari syariatnya Nabi Muhammad cuma 7 tahun. Tapi subhanallah, Allah kasih kemuliaan yang luar biasa. Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini giptoh katanya. Ya. Saya udah bertahun-tahun sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan ntar saya meninggal Nabi Muhammad juga. Ya, insyaallah. Akhirnya udah diurusin sama Nabi Muhammad sampai dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang di dalam hatinya ada cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad nggak bakalan sia-siain. Ya, iya, kayak kita gini nih. Kita gini kan nggak ada apa-apanya kita. Ya, tapi Allah masih kasih kita hati yang mudah-mudahan hati itu kita gunain. Ya, kita isi hati kita dengan cinta sama Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta sama dzurriyyahnya Nabi Muhammad, ya, cinta sama habaib, cinta sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya dengan cinta ini kita bisa bawa kembali dan kita bisa katakan, ya Allah, saya cinta sama Nabi Muhammad. Nah, ini nih cerita tadi itu ada seorang hamba yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dijabat tangannya sama Nabi Muhammad. Ya, dijabat sama tangannya sama Nabi Muhammad. Kemudian orang ini, ya, yang bermimpi tadi Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid, ya, kenapa saya jabat tangannya? Ya, saya tahu dia hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ha ana amdi li ashfa'a fihi ilallah taala.
Aku sengaja jabat tangannya dia, ya, agar nanti Allah berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Wahid mengatakan, fa bi ayyi wasilatin balagha dzalika minka? Ya Rasulullah, gimana kok dia bisa mencapai derajat seperti ini? Faqala, kata Rasulullah, bi kathratis salati alaih. Dia dapat walaupun dia banyak maksiat, tapi dia basahin lisannya buat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita nih, ya, kita kan banyak maksiat, kita kan banyak dosa. Basahin lisan kita kepada untuk bisa sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Terus kita basahin. Mudah-mudahan sholawat ini bisa jadi wasilah, ya, sebagaimana ini jadi wasilah seorang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dia banyak sholawat. Bahkan dikatakan innahu fi kulli lailah hina ya'wi ila firashihi yusalli alayya alfa marrah. Bahkan nih hamba nih yang jauh dari Allah, sebelum dia tidur dia baca salawat sama Nabi Muhammad 1000 kali. Sebelum tidur dia baca salawat 1000 kali. Wa inni arju an yaqbalallahu syafaati, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala menerima syafaatku. Ya, pasti Nabi Muhammad diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa namanya? Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid ini pagi-paginya bangun. Subhanallah, bener ketemu nih sama orang tadi itu. Dia ketemu wa qad dakhalal masjid basiman. Ya. Masuk masjid, Sayyidina Abdul bin Wahid ketemu sama orang ini, tersenyum sama dia. Ya. Ini orang kayaknya nggak pernah sholat nih. Tapi sekarang masuk masjid dia senyum. Ya. Insyaallah. Kemudian disampirin itu, kemudian diceritain, duduk dia sini dah, duduk nanti. Iya, diceritain mimpinya. Kata yang apa, laki-laki tadi, sama. Saya juga mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau saya bangun, saya suruh datang kepada engkau, katanya. Iya, jadi mimpinya Nabi Muhammad tuh benar. Kalau kita mimpi Nabi Muhammad itu adalah benar. Kalau sahabat tadi, ya, Sayyidina Abdul Uzza ketemu langsung sama Nabi Muhammad, diperhatiin sama Nabi Muhammad, ya. Orang yang jauh juga diperhatiin sama Nabi Muhammad. Kita yang jauh berabad-abad sama Nabi Muhammad masih diperhatiin sama Nabi Muhammad. Ya. Ketemu sama orangnya, iya saya juga mimpi semalam sama Nabi Muhammad, saya disuruh taubat, dijabat tangannya sama Nabi Muhammad. Fulan, ini taubat ya, kalau bahasa kitanya ya, taubat. Ntar ada Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid datang ke masjid tobat, ya, tobat sama dia, bilang, ya. Akhirnya benar. Kemudian pas ketemu Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid, aku mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara engkau. Orang yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dia banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan taufik hidayah berkat salawat sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia taubat, akhirnya dia jadi hamba yang istiqomah. Nah, dari beberapa riwayat-riwayat ini, cerita-cerita ini kita bisa ambil pelajaran, ya, bahwasanya Nabi Muhammad tuh walaupun jauh jaraknya sama kita masih perhatian. Ya, masih perhatian sama umatnya, bahkan tadi lebih perhatian kepada umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa rindu sama Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita diperhatiin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad, berkat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perhatian dari beliau, yang selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan Allah terima itu semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ada yang mau tanyain? Iya.
Wa fikum Rasulullah, ya. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ayat itu ya. Ketahuilah bahwasanya di dalam kalian itu ada Nabi Muhammad. Artinya banyak penafsirannya ya. Artinya setiap Rasulullah itu selalu ada sama kita. Ya, walaupun secara zahirnya, secara kasat matanya Rasulullah nggak kelihatan sama kita. Tapi ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla alaiya, apabila ada seorang hamba yang bersalawat kepadaku, radallahu ruhi, ya, ruhnya Nabi Muhammad itu dikembalikan lagi sama Nabi Muhammad. Buat apa ya? Li'arudda alaihi salam, untuk menjawab salam dari umatku tadi. Jadi kalau ada yang sholawat sama Nabi Muhammad, ada yang kirim salam sama Nabi Muhammad, itu ruhnya Nabi Muhammad dibalikin lagi. Ya, buat apa ya? Buat jawab salam orang yang sholawat sama Nabi Muhammad. Di sekarang nih, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kira-kira tiap detiknya lepas gak dari salawat sama Nabi Muhammad? Enggak ya, pasti ya. Tiap detik itu pasti ada yang sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau kita sih memang banyak lupanya deh kan, tapi orang-orang yang lain tuh ada yang tiap hari sholawatnya 15.000 ya. Nah, artinya di dalam kalian itu masih ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang penafsiran yang lain, hadirin Nabi Muhammad dimanapun kita berada, baik di rumah kita, baik di masjid kita, baik dimanapun, hadirkan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya syariatnya, maksudnya akhlaknya, cara hidup beliau, ya kita pelajarin. Kita nggak duduk kecuali kita ikutin, oh duduknya Rasulullah kayak begini nih, ya kita senyum, kita akhlak kita cara minum, cara semuanya kita ingat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau selama kita ingat sama Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ada sama kita, gitu ya. Jadi ketahuilah bahwasanya di dalam diri kalian, di dalam kalian, di antara kalian ada Nabi Muhammad. Kita hidupin semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Jadi apa yang kita lakuin, apa yang kita perbuat, sambungin sama Nabi Muhammad. Ya. Nah, gitu ya. Ada lagi yang tanyain? Ya. Berkaitan dengan soal Nabi SAW, dalam kondisi apapun, apakah dalam kita keadaan junub itu masih boleh bersolat? Kemudian pertanyaan berikut, itu aja dengan saya. Yeah. Jadi sholawat dalam keadaan apapun, ya, walaupun dalam keadaan junub. Misalkan ada orang junub terus dia belum mandi, ya, dalam hati aja, tapi ya dalam hati boleh, dia tetap boleh bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Tapi memang beda nilainya, ya, beda nilainya. Kalau orang sholawat sama Nabi Muhammad dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan hatinya hadir, pasti kualitasnya beda. Tapi intinya walaupun dia dalam keadaan junub, dia boleh bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Boleh, ya, dalam hati boleh. Ya. Kemudian apa kira-kira tips yang mempermudah kita untuk bermimpi? Nah, mimpi itu dia tuh. Jadi mimpi sama Nabi Muhammad itu adalah anugerah, ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak dikasih kecuali sama orang yang memang Allah kehendakin. Tadi memang cerita mimpi sama Nabi Muhammad kayaknya indah banget, iya, tapi itu memang anugerah Allah, karunia Allah yang Allah pilih sama hamba-hambanya. Tipsnya apa ya? Tipsnya satu, bersihin hati. Ya, katanya para ulama, tipsnya cuma satu, hatinya bersih.
Kalau hatinya udah bersih, jadi ini Rasulullah sebenarnya katakan sebenarnya Rasulullah tuh pengen banget ketemu sama kita. Cuman saking rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu takut kita nggak kuat, ya, karena hati kita masih kotor. Jadi ada penghalang-penghalang yang bisa. Tapi bukan berarti orang yang nggak mimpi sama Nabi Muhammad dia bukan orang soleh, nggak juga. Ya, bukan jadi patokan jadinya. Nah, Ustaz, aneh, misalkan kita udah banyak sholawat sama Nabi Muhammad, aneh nggak pernah mimpi-mimpi, nggak apa-apa. Ya, jadi bukan satu patokan. Oh, aneh harus kalau aneh udah mimpi Nabi Muhammad berarti aneh baru orang ini. Enggak. Itu anugerah yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba yang Allah kehendakin, dan bagi kita yang apalagi kelas-kelas kita jauh mungkin, tapi nggak menutup kemungkinan kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan karunia itu Allah kasih. Tapi paling enggak dikatakan orang yang banyak salawat sama Nabi Muhammad, ya, itu sebelum meninggalnya insya Allah Allah bakalan karuniain seperti itu, atau bahkan nanti tadi itu, ya, orang yang banyak salawat sama Nabi Muhammad insya Allah bakalan dapat syafaat Nabi Muhammad. Bahkan di riwayat yang lain, man talaba syafaati fa aktsir alayya shalah, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang mau syafaatku, banyakin sholawat kepadaku. Gitu. Ya, nah, jadi mimpi itu bukan jadi satu patokan, ya, bukan jadi satu patokan. Tapi buat kita cita-citain bisa aja, boleh. Aneh mau mimpi sama Nabi Muhammad, gimana caranya? Pertama, bersihin hati, jangan ada sombong, jangan ada hasud, jangan ada merasa lebih dari orang. Pokoknya sifat-sifat hati yang jelek tuh bersihin udah. Nah, kalau udah bersih, apalagi dibanyakin sholawat, dan dia termasuk dari orangnya yang dikehendaki oleh Allah, pasti dikasih. Kadang ada orang yang nggak sholawatnya nggak ada, sedikit, tapi dia jaga hatinya dan Allah kehendakin dia buat bermimpi, bisa mimpi. Ya. Gitu. Jadi artinya bukan satu patokan, ya, bukan satu patokan, itu hanya karunia Allah yang Allah berikan kepada satu hambanya, dan kita boleh minta itu, boleh, ya, sangat boleh dan sangat kita dianjurkan. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Ya. Kalau hati kita susah buat bersihin hati, susah. Caranya buat bersihin hati diantaranya baca sholawat. Ya, buat ngebersihin hati itu juga caranya baca sholawat. Dikatakan innal quluba tasda. Di riwayat yang lain innal quluba tasda kama yasdaul hadid. Hati ini kadang berkarat seperti karatnya seperti karatnya besi. Wa jalauha as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan obatnya buat ngilangin karat hati adalah sholawat sama Nabi Muhammad. Aneh susah buat bersihin hati, udah banyakin sholawat dah, mudah-mudahan hatinya bersih. Gitu. Ya, jadi udah kita banyakin sholawat aja, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Ntar mau dikasih mimpi sama Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kalau enggak juga apa-apa, kita sholawat aja itu udah beruntung. Ya, nah, kan itu ada lagi, coba. Yang tadi Abdul Uzza. Hah? Oh, Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sahabat beliau. Oh iya, sama. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, sama, termasuk sahabat. Jadi sahabat itu orang yang ketemu sama Nabi Muhammad, sezaman sama Nabi Muhammad, beriman sama Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ya. Sezaman sama Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, masuk Islam, ya, dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau tabi'in, orang yang nggak lihat Nabi Muhammad tapi lihat sahabat. Orang yang melihat sahabat Nabi Muhammad, beriman sama Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan iman. Cuman nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ya, Sayyidina Uwais sezaman sama Nabi Muhammad tapi nggak ketemu. Beliau disebut tabi'in. Itu Pak. Nah.
Oh iya. Doanya ya? Iya. Iya tadi akhirnya tuh ibu-ibu tadi tuh dia berangkat haji gitu ya. Ini belum lama nih di waktu-waktu ini, artinya belum meninggal orang ya, masih ada. Apa namanya? Doanya dia dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat tadi. Berkat hatinya, cintanya tuh benar-benar tulus gitu. Ya. Kadang kan kita ini baca sholawat mau kayak begini, mau kayak gini. Dia enggak, dia polos aja. Polos aja, memang dia cinta sama Nabi Muhammad tuh, pengen banget gitu. Kadang kan kita kan kadang ada apa namanya? Tadi ngelakuin amalan-amalan cuman buat sesuatu yang lain gitu. Ini yang baca sholawat biar gampang, ini biar ini. Kalau ini benar-benar tulus dia benar-benar tulus pengen, dan Allah kan Pak yang dilihat kan adalah hatinya. Wah, ini ya hambanya benar-benar tulus nih, dia benar-benar pengen nih ketemu sama Nabi Muhammad, akhirnya disampaikan gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tulus ya, orang-orang yang tulus walaupun kita kayak begini cinta kita tuh usahain murni benar-benar tulus buat Nabi Muhammad SAW, bukan buat embel-embel yang lain gitu ya. Gitu. Jadi emang diijabahnya doa tuh nanti juga ada tuh bab-bab doa, diijabahnya doa karena memang ini orang hatinya tuh benar-benar minta sama Allahnya tuh benar-benar gitu. Nah, tapi buat orang yang banyak doa tapi belum diijabah, nah, ada hadis lain diriwayatkan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari 3. Yang pertama, kalau doanya belum diijabah, dosanya diampunin. Ya, kan kayak tadi, kayak kita di sekarang, ya Allah pengen banget ziarah makam Nabi Muhammad, tapi belum diijabah nih. Ijabahnya itu dengan diampunin dosa kita. Atau yang kedua, kalau dosanya udah diampunin, ya maka dipercepat. Tadi tuh langsung dikabulin. Mungkin ya tadi ibu-ibu tadi ini dosanya udah nggak ada nih, udah tulus banget ya, udah luar biasa. Akhirnya cepat dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, dikabulin juga cuman diakhirin. Dikasih waktu yang pas ntar. Oh, ini belum pas nih waktunya nih buat sekarang nih, ntar. Tapi kita tetap terus berdoa. Ya, Pak. Terus doa. Ya Allah pengen ziarah terus. Nanti waktu yang tepat Allah bakalan kabulin. Kita mulai dari hati yang tulus. Nah, ada lagi? Ya. Ibunya mau diapain, samperin? Mau apain? Mampir nggak paham gitu. Nggak disebutin nama ibunya siapa? Nggak tahu. Bukan. Nggak tahu. Pas yang cerita ini tuh dia nggak sebutin namanya siapa, alamatnya di mana, nggak. Oh, minta doa. Kirain mau beli kuenya. Nggak disebutin siapanya. Masih ada. Makanya itu dia kan, setiap zaman tuh pasti ada orang soleh, ada orang soleha. Ya, cuman memang kadang nggak. Jadi orang soleh itu nggak harus dia terkenal, nggak harus. Ya, kadang Allah tuh sembunyiin hamba-hambanya yang soleh. Dan memang kadang dia nggak mau terkenal dia. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu, Umar bin Abdurrahman Al-Attas termasuk orang yang nggak mau terkenal sama orang. Ya. Artinya intinya walaupun kita bukan dianggap siapa-siapa gitu sama orang, udah jadiin aja diri kita dari diri yang soleh. Ya. Kita nggak mengharap dipuji orang, nggak mengharap terkenal, nggak. Yang penting kita jadiin diri kita soleh. Ya, gitu. Ayo.
Alamat. Oh, cerita nih. Iya, iya. Oh. Iya. Tiba-tiba dia Belum takdir berarti deh. Belum takdir ke sana berarti. Tapi di cancel kan? Nah, iya. Jadi takdirnya Allah tuh udah yang terjadi. Yang disebut takdir tuh pas udah kejadian itu namanya takdir. Takdir dia dapat undian, dia mau berangkat tapi nggak jadi, itu takdir. Takdir ada orang protes, itu takdir juga. Iya, takdirnya dia nggak berangkat, sebabnya ada yang protes. Itu semuanya takdir Allah. Tapi kita tetap nggak boleh suudzon sama orang. Ya, ya. Oh tadi nih orang dia kagak jadi berangkat tuh, mungkin karena dia begini tuh, jadi Allah batalin. Ya, kita tetap nggak boleh suudzon sama orang. Tapi buat diri kita introspeksi. Ya Allah, ini kan tadi ini orang udah dipilih nih dapat undian mau berangkat, cuman karena dia nggak ini gini, ya Allah jangan sampai aneh kayak begitu. Ya, nah, jadi kita kalau ngelihat kekurang bagusan dari orang, tetap kita husnudzon. Ya, nggak boleh kita, dia gara-gara dia begini, enggak. Tapi balikin ke diri kita, ya Allah mudah-mudahan aneh nggak kayak begitu. Ini padahal dia udah ada undiannya mau berangkat nih, tapi mungkin gara-gara ini nih dia nggak berangkat. Jangan sampai aneh kayak begitu. Iya, nah, jadi takdir dia belum berangkat itu takdir yang semuanya takdirnya Allah. Iya, semuanya kalau udah terjadi namanya itu takdir. Ya, ketentuannya begitu. Nah, ada lagi? Oh ya, Pak Haji. Ya. Nabi Muhammad. Sudah bersihkan hati berselawat. Bagaimana cara untuk berniat juga bisa seperti Pak Ustadz tidak bisa juga atau orang tua dulu karena berselawat aja pasti dikabulkan dijawab Allah. Nah, jadi salah satu buat bersihin hati memang baca sholawat. Nah, tapi memang kita harus tahu ilmunya juga, ya harus punya ilmu. Cuman salah satu dari cara singkatnya, kalau memang kita buat nanti kan memang banyak cara ngebersihin hati itu kita harus tahu penyakitnya hati apa itu. Kayak tadi misalkan kalau lihat, wah nih motornya bagus nih, cuman iya. Nah, iya. Nah, iya. Ya. Iya. Benar. Tapi cuman memang tingkatannya masih di situ ntar Pak Haji.
wah ini mau sholawat biar ane dapat ini nih, boleh. Tapi kalau lebih bagus lagi, tingkatin lagi sholawatnya kita. Bukan tadi tuh, bukan karena sesuatu, tapi karena memang kita cinta sama Nabi Muhammad gitu. Kita baca salawat, ya Allah. Dulu ntar ada satu riwayat tuh Sayyidina Umar pertama nyebutin mengenang Nabi Muhammad gitu. Mengenang terus, dikenang Nabi Muhammad, orangnya seperti ini. Akhirnya terakhirnya beliau salawat sama Nabi Muhammad. Artinya salawatnya memang benar-benar murni ditujukan sama Nabi Muhammad, nggak ada maksud yang lain. Gitu ya. Tambahan. Nah, kalau tambahan gitu boleh. Iya. Artinya tuh biar lebih apa namanya, kualitas sholawat kita itu lebih bagus lagi. Nah, pertama kita khususin dulu, ya khususin buat Nabi Muhammad SAW. Nah, ntar niat-niat kayak tadi tuh, ada mudah-mudahan sholawat biar dapat ini, biar dapat ini. Iya. Sholawatnya berarti banyak ya. Nah, tadi ayat gitu aja ya. Oh iya. Ya. Boleh. Boleh ila hadratin Nabi Al-Fatihah misalnya. Boleh. Emang yang enggak boleh kenapa? Ila ruh. Oh, kirain ada lagi gitu. Enggak ya? Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah boleh. Ya. Ada lagi? Udah. Jadi boleh. Yang namanya syariat Islam apa? Syariat Islam. Wah, syariat Islam tuh banyak. Syariat Islam tuh banyak. Yang rukun Islam tuh ya, rukun Islam, rukun iman itu semuanya syariat Islam. Sholat, syariat Islam, puasa, syariat itu artinya ajaran, ajaran Islam. Pokoknya apa aja yang ada di agama Islam, ajarannya apa aja itu adalah syariat. Yang diajarin sama Nabi Muhammad itu adalah syariat. Banyak sholat, apa lagi? Pokoknya apa semua yang dilakukan sama Nabi Muhammad itu adalah syariat. Sholawat syariat, apa namanya, wudu syariat, puasa syariat, haji syariat. Nikah lagi Udah kali ya? Ada lagi udah ya? Alas, ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين
آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وأهله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في البادئ وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.